Adobe Beats. Purchase your tracks today. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto yang terkasih dalam Tuhan. Oke, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kisah Yunus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas segala kebaikan yang diberikan pada kami. Hingga sampai hari ini kami selalu merasakan kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dan biarlah firman yang diberikan pada kami Tuhan tidak terbuang secara sia-sia Tuhan. Melainkan Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan tanam dan tumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan ajarlah kami memakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, renungan pada pagi hari ini diberi judul pelajaran dari Yunus. Bacaan diambil dari Yunus 1 dan natsnya diambil dari Yunus 2 ayat 2. Begini firman Tuhan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Tentu kalian semua tahu kisah tentang Yunus, bagaimana Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kepada Tuhan bahwa kejahatannya telah sampai kepada Tuhan dan untuk agar penduduk Niniwe bertobat. Tapi kita semua tahu bahwa Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus malah melarikan diri ke Tarsis dengan menggunakan perahu. Namun Tuhan tahu kemana Yunus pergi. Akhirnya singkat cerita akan ada badai ombak dan kemudian Yunus dibuang ke laut dan Tuhan menyuruhkan menelan Yunus, dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan akhirnya dalam perut ikan itu Yunus mengakui kesalahannya, dan Yunus akhirnya memenuhi panggilan Tuhan ke Niniwe. Kita bisa membaca lengkapnya di kisah Yunus. Dan kisah Yunus ini salah satu cerita yang paling menarik. Namun dari semua itu, dari kisah Yunus yang dialami, sebenarnya Yunus melakukan pencarian jati diri di hotel bawah air yang bau di dalam perut ikan. Kita semua tahu bahwa terkadang hidup berjalan dengan tidak baik. Ketika hal itu terjadi, seperti yang Yunus alami, yang tidak baik itu, kadang kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang terkadang susah bagi diri kita sendiri. Seperti misalnya, apakah ada dosa dalam hidup saya? Apakah ada hal yang lain? Seperti kenapa saya seperti ini? Karena Yunus karena Yunus terang-terangan tidak taat, Allah harus melakukan sesuatu dengan tegas untuk mendapatkan perhatian Yunus dan memimpinnya agar bertobat. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari situasi ini? Orang-orang Niniwe yang jahat adalah musuh umat Allah. Yunus berpikir bahwa mereka seharusnya dihukum dan tak diberi kesempatan kedua. Namun, ia perlu belajar bagaimana membagikan kasih Allah yang begitu besar pada orang-orang yang terhilang. Lalu saat Niniwe menserukan untuk berpuasa dan bertobat, dan Allah pun melihat perbuatan itu, maka Allah pun menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Allah begitu maha pengasih dan maha penyayang.
Dan di balik semua itu, dapatkah saya menunjukkan kemuliaan Allah dalam semua ini? Penderitaan kita sering tidak berkaitan dengan diri kita, tapi berkaitan dengan bagaimana orang-orang melihat kuasa Allah bekerja dalam kelemahan kita. Yunus berada di dalam suatu situasi yang tidak berdaya, tetapi Allah yang Maha Kuasa menggunakannya kesempatan itu untuk memimpin bangsa yang menyembah berhala itu, bangsa Niniwe, untuk bertobat. Jadi apabila kita mengalami masalah perut ikan paus, mengalami penderitaan, jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit bagi diri kita. Apakah ada hal yang sekiranya telah membuat Allah sedih? Apakah ada hal yang dosa yang telah kita perbuat? Semoga Anda menemukan kelepasan di tengah keputusasaan yang Anda hadapi. Dan percayalah bahwa Allah selalu menyediakan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan kita, sebesar apapun itu, karena kita percaya bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah kita. Begitu renungan untuk hari ini. Kita akan mikiri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Allah yang memiliki solusi atas setiap masalah kami Tuhan. Bahkan saat masalah itu terlalu besar, tapi kami percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
ditaruh sini aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, kita mulai. Ada jedanya kan? Nah, jadi ketika saya ngomong mulai, itu sendiri 1, 2, 3 baru 3. Nah. Oke, yuk. 3, 2, 1. Shalom, Bapak Ibu, guru, teman-teman, siswi murid SMA Kristen. Ya, cut dulu. Oh ya. Apa tuh SMA Kristen? Nggak semuanya kan? Iya, siswa-siswi SMA Kristen. Apa sama yang lain? SMP? Enggak, SMP enggak. Ya. Oh. Selamat pagi siswa-siswi teman-teman SMA Kristen. Oh, ini SMA Kristen tak ya? SMA Kristen toh. Oh ya, sorry. Oke. Ya, apa? Yuk ulangi. 3. Nah. 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto yang terkasih di dalam Tuhan. Oke, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kisah Yunus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan buat segala kebaikan yang diberikan pada kami. Hingga sampai hari ini Yesus kami selalu merasakan kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan kami tidak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Dan biarlah firman yang Kau berikan pada kami Tuhan tidak terbuang secara sia-sia Tuhan. Melainkan Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan tertanam dan tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Dan ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Renungan pada pagi hari ini diberi judul pelajaran dari Yunus. Bacaan diambil dari Yunus 1 dan natsnya diambil dari Yunus 2 ayat 2. Begini firman Tuhan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Tentu kalian semua tahu kisah tentang Yunus. Bagaimana Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pada Tuhan bahwa kejahatannya telah sampai kepada Tuhan dan untuk agar penduduk Niniwe bertobat. Tapi kita semua tahu bahwa Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus malah melarikan diri ke Tarsis dengan menggunakan perahu. Namun Tuhan tahu kemana Yunus pergi. Akhirnya singkat cerita akan ada badai ombak dan kemudian Yunus dibuang ke laut dan Tuhan menyuruh ikan menelan Yunus dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan akhirnya di dalam perut ikan itu Yunus mengakui kesalahannya. Dan Yunus akhirnya memenuhi panggilan Tuhan ke Niniwe. Kita bisa membaca lengkapnya di kisah Yunus. Dan kisah Yunus ini salah satu cerita yang paling menarik. Namun dari semua itu, dari kisah Yunus yang dialami, sebenarnya Yunus melakukan pencarian jati diri di hotel bawah air yang bau, di dalam perut ikan. Kita semua tahu bahwa terkadang hidup berjalan dengan tidak baik. Ketika hal itu terjadi, seperti yang Yunus alami, yang tidak baik itu, kadang kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang terkadang susah bagi diri kita sendiri. Seperti misalnya, apakah ada dosa dalam hidup saya? Apakah ada hal yang lain? Seperti kenapa saya seperti ini? Karena Yunus karena Yunus terang-terangan tidak taat, Allah harus melakukan sesuatu dengan tegas untuk mendapatkan perhatian Yunus dan memimpinnya agar bertobat. Lalu, apa yang kita bisa pelajari
dari situasi ini. Orang-orang Niniwe yang jahat adalah musuh umat Allah. Yunus berpikir bahwa mereka seharusnya dihukum dan tak diberi kesempatan kedua. Namun, ia perlu belajar bagaimana membagikan kasih Allah yang begitu besar pada orang-orang yang terhilang. Lalu saat Niniwe menserukan untuk berpuasa dan bertobat, dan Allah pun melihat perbuatan itu, maka Allah pun menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Allah begitu maha pengasih dan maha penyayang. Dan di balik semua itu, dapatkah saya menunjukkan kemuliaan Allah dalam semua ini? Penderitaan kita sering tidak berkaitan dengan diri kita, tapi berkaitan dengan bagaimana orang-orang melihat kuasa Allah bekerja dalam kelemahan kita. Yunus berada di dalam suatu situasi yang tidak berdaya, tetapi Allah yang Maha Kuasa menggunakannya kesempatan itu untuk memimpin bangsa yang menyembah berhala itu, bangsa Niniwe, untuk bertobat. Jadi apabila kita mengalami masalah perut ikan paus, mengalami penderitaan, jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit bagi diri kita. Apakah ada hal yang sekiranya telah membuat Allah sedih? Apakah ada hal yang dosa yang telah kita perbuat? Semoga Anda menemukan kelepasan di tengah keputusasaan yang Anda hadapi. Dan percayalah bahwa Allah selalu menyediakan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Sebesar apapun itu, karena kita percaya bahwa Allah lebih besar dari setiap masalah kita. Begitu renungan untuk hari ini. Kita akan mikiri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Allah yang memiliki solusi atas setiap masalah kami Tuhan. Bahkan saat masalah itu terlalu besar, tapi kami percaya Tuhan, Kau punya Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sip. Udah ngerekam belum ya? Masih itu, masih. Oh, yes.